على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Insyaallah taala kita pada kesempatan pagi hari ini akan mengawali bacaan terhadap kitab Mutammimah al-Ajurumiyah fi Ilm al-Arabiyyah. Yang mana kitab ini dinamakan Mutammimah karena penyempurna faedah-faedah yang ada dalam matan Jurumiyah yang tidak disebutkan di dalam Jurumiyah sehingga disempurnakan dalam kitab Mutammimah ini. Faham? Oleh karena itu sangat-sangat ditekankan dan sangat-sangat dianjurkan kalau memungkinkan untuk menghafal matan Jurumiyah secara mutskin. Karena nanti tahu tambahannya. Ini enggak ada dalam Jurumiyah. Berarti ini Mutammimahnya. Caranya gitu. Paham ya? Matan Jurumiyah itu matan yang paling mudah untuk dihafal dalam masalah nahwu. Paham ya? Dalam masalah nahwu. Oleh karena itu dinamakan kitab ini matan Mutammimah al-Ajurumiyah. Kenapa? Penyempurna faedah-faedah yang tidak ada dalam matan Jurumiyah. Jadi sebelum ana masukin antum harus tahu isi kandungan kitab ini. Isi kandungan kitab ini bahas masalah nahwu. Paham ya? Yang tingkatannya setelah Jurumiyah. Untuk pengarangnya antum harus bedakan. Kalau matan Jurumiyah itu sama-sama kunyahnya Abu Abdullah. Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji. Itu dihafal, itu pemilik matan Jurumiyah. Nah, pemilik matan Mutammimah ini mirip Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Ma'ruf bil Hattab. Beda enggak? Bedanya tipis. Muhammad bin Abdurrahman. Kalau yang Ibnu Ajurum Muhammad bin Dawud As-Sanhaji. Mafhum? Jadi ma'rufnya beliau dikenal dengan Al-Hattab. Naam, Ar-Ru'aini. Jadi nanti tanya, upayakan tahu. Siapa pengarang matan Jurumiyah? Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji. Siapa pengarang Mutammimah? Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini. Mahum insyaallah. Ma'rufnya dengan apa digelari dengan Al-Hattab. Adapun pemilik matan Jurumiyah digelari Ibnu Ajurum. Faham ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya tentunya di dalam matan Mutammimah ini sebenarnya masih mengulang kembali definisi-definisi yang pernah antum lewati di Jurumiyah. Sehingga ana tekankan dan ana harapkan antum siap untuk menghafal definisi yang tertulis di sini, faedah-faedah yang telah kami catatkan tadi. Naam. Nanti ana jelaskan satu-satu, semuanya bentuknya nanti tak bikin seperti bagan seperti ini biar antum mudah memahaminya. Kalau dijabarkan langsung bisa, cuman kadang sulit. Paham ya? Kadang sulit. Kesimpulannya matan Jurumiyah ini, matan apa? Mutammimah ini tingkatan yang kedua setelah apa? Setelah barakallahu fikum matan Ajurumiyah. Oleh karena itu antum pahami baik-baik, mutskinkan matan Jurumiyah sehingga tahu mana penyempurna dan mana tambahannya. Ewa. Halaman 2 itu lihat kitabnya. Ewa, ana baca lihat kitabnya. Naam, simak kitabnya. Halaman 2. Ewa. Kitabnya dibuka kitabnya ya. Ewa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga mendoakan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga segenap para sahabatnya, beliau mengawali dengan ucapan fahadhihi muqaddimatun fi ilmil arabiyyah mutammimatun limasail al-ajurumiyah. Perhatikan baik-baik. Ini adalah pembukaan untuk ilmu bahasa Arab, penyempurna terhadap permasalahan-permasalahan Jurumiyah. Jadi arahnya kembali ke matan Jurumiyah. Takunu wasitatan bainaha wa baina ghairiha minal mutawwalat. Yang mana matan ini? Perhatikan, matan ini sebagai wasitah jembatan perantara antara barakallahu fikum matan Mutammimah ini dan antara yang lainnya dari kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab yang tebal. Kitab-kitab yang tebal seperti Qatrun Nada, seperti Alfiyah. Ini jembatannya ini. Paham belum? Jembatannya, perantaranya ini. Nafa'allahu ta'ala biha. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat dengannya, dengan Mutammimah ini. Kama nafa'a bi asliha. Sebagaimana Allah Ta'ala telah memberikan manfaat pada asalnya. Apa asalnya? Jurumiyah. Pahami ya? Kalam seperti ini pahami. Biar nanti antum ketika jelaskan tahu. Semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat kepada
kitab ini, kitab Mutamimah ini sebagaimana Allah Taala memberikan manfaat di asliha, pada kitab asalnya. Apa kitab asalnya? Jurumiyah. Fil hayati wa ba'da mamati innahu qaribun mujibud da'awat. Baik di dalam kehidupan ini dan setelah matinya nanti, sesungguhnya Allah Taala zat yang maha dekat dan mengabulkan doa-doa. Pembahasan sekarang yang kita perlu perhatikan adalah pembahasan yang pertama. Lihat itu. Pembahasan pertama adalah seputar kalam dan kalimah. Perlu antum perhatikan, enggak usah bingung. Kalam, kalimah yang dibagi itu yang mana? Dua-duanya benar. Paham ya? Al-kalam atau kalimah terbagi menjadi 3. Isim, fi'il, huruf yang datang membawa makna. Isim, fi'il, huruf yang datang membawa makna. Definisi isim, fi'il, huruf akan datang nanti. Pada pembahasan yang akan datang akan kami jelaskan definisinya satu persatu. Nah, isim terjemahan bebas kata benda, fi'il terjemahan bebas kata kerja, huruf terjemahan bebas kata penyempurna. Paham ya? Nah, penyempurna makna. Perhatikan baik-baik itu. Isim aqallu ma yata'allafu min. Isim itu paling sedikitnya tersusun dari, lihat, ismain, 2 isim. Paham ya? Afan ini keliru. Allah musta'an. Hapus. Yang benar kalimat ini. Apa? Afan ya, Nat? Keliru tadi ya. Nah, ini yang benar kalimat atau kalam. Ayo, enggak terasa tadi ya. Naam. Al-kalam atau kalimat atau al-jumlah. Al-kalam atau jumlah. Naam. Kalam atau jumlah itu paling sedikitnya tersusun dari dua. Dua apa? 2 isim atau isim dan fi'il. Kalam atau jumlah. Jumlah itu kalau terjemahan bahasa Indonesia apa? Kalimat. Kalimatun kalau bahasa Indonesianya apa? Kata. Harus dibedakan itu. Kalimatun bahasa Arab, Indonesianya kata. Jumlatun bahasa Arab, Indonesianya apa? Kalimat. Nah, kalam, suatu kalam atau kalimat itu paling sedikitnya tersusun dari 2 isim. Harus itu. Nahwu Zaidun jalisun. Zaid duduk. Berapa isim? 2 isim. Zaid duduk. Enggak mungkin Zaidun gitu toh, enggak bisa. Orang enggak paham. Paham enggak? Contohnya anak ngomong hamdalah Zaid itu. Paham enggak antum? Enggak paham. Atau isim dan fi'il. Isim dan fi'il. Qama Muhammadun. Lah kenapa huruf enggak disinggung? Karena huruf itu enggak bisa. Huruf itu hanya penyempurna saja. Paham ya? Oleh karena itu paling tinggi derajatnya di sini pembagian ini isim. Ini udah paham ini? Udah paham soal ini? Jadi paling sedikitnya tersusun dari 2 isim atau isim dan fi'il. Enggak bisa isim dan huruf, enggak bisa. Fi'il dan huruf juga enggak bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau isim dengan huruf itu masih mungkin bisa. Tapi kalau fi'il dan huruf enggak bisa. Isim dan huruf contohnya apa? Isim dengan huruf. Zaidun fid dari. Zaidun fil masjid. Zaidun isim, fi huruf, masjid isim. Bisa. Tapi kalau cuma 2 tok itu, 2 saja, isim dan huruf bisa enggak kira-kira? Enggak bisa kan? Zaidun fi. Zaid di dalam apa? Ya enggak? Paham? Jadi kalau cuma isim dan huruf enggak bisa, tapi isim, huruf, isim mungkin. Dan isim dan fi'il jelas. Qama Muhammadun. Paham maksudnya? Kalau huruf dan fi'il bisa enggak? Huruf dan fi'il? Menyusun suatu kalimat dengan huruf dan fi'il bisa enggak? Huruf dan fi'il bisa enggak? Enggak bisa sama sekali. Enggak akan bisa. Huruf dan fi'il. Daraba min. Min daraba enggak bisa. Paham ya? Pasti butuh isim. Nah, ini faedahnya perhatikan. Taqdimul ismi ala akhwaihi al-fi'l wal harf li'annahu a'la wa ashraf manzilatan. Min haitsu anna al-isma la yahtaj ila al-fi'l wal harf fi tarkibil kalam aw al-jumlah bi khilafi al-fi'l. Bi khilafi na'am barakallahu fikum al-fi'l wal harf fa innahuma yahtajani ila al-ism. Artinya mendahulukan isim, fi'il, huruf. Kenapa enggak dibolak-balik gitu loh? Kenapa enggak fi'il, isim, huruf? Huruf, isim, fi'il. Kenapa harus isim duluan? Taqdimul ismi, mendahulukan isim ala akhwaihi, di atas 2 saudaranya. Mendahulukan isim daripada 2 saudaranya. Apa 2 saudaranya? Fi'il dan huruf. Kenapa? Li'annahu a'la wa ashraf manzilatan. Karena isim itu kedudukannya lebih tinggi dan lebih mulia. Dari sisi mana? Min haitsu, dari sisi anal isma, isim itu sendiri la yahtaj, enggak butuh ilal fi'il harf, enggak butuh fi'il dan huruf fi tartibil kalam, di dalam menyusun suatu kalam awil jumlah atau kalimat. Atau lihat ini.
Zaidun jalisun. Ada fi'ilnya? Enggak ada. Ada hurufnya? Enggak ada. Paham belum? Paham belum Abdullah? Ini Zaidun jalisun, ada enggak isimnya? Fi'ilnya? Enggak ada. Hurufnya ada enggak? Enggak ada. Tapi bisa sendiri isim itu loh. Karena kuat sekali. Kalau fi'il enggak bisa, fi'il saja enggak bisa, koma enggak bisa. Harus koma Muhammadun. Fi enggak bisa, harus fi fil masjid misalkan, harus ada isimnya. Ini bagus sekali ya. Berbeda dengan fi'il dan huruf, fa innahuma yahtajani ilal ism. Berbeda dengan fi'il dan huruf karena kedua-duanya pasti butuh isim. Fi'il dan huruf itu. Faham? Fi'il kata kerja, huruf kata penyempurna, kemudian isim kata benda. Itu terjemahan bebasnya. Nanti ada definisi tersendiri. Berikutnya taqyidu al-harfi biqauli ja'al ma'nan. Ini lihat ini. Kenapa dikasih lafaz ja'al ma'nan? Kok enggak cukup huruf itu loh? Kenapa? Di mutamimah juga iya. Kemudian di jurumiyah juga iya. Qatur nada nanti juga dijelaskan. Alfiyah juga sama. Paham ya? Kenapa lafaz ja'al ma'nan ini harus kenapa? Mengikat huruf, taqyid itu mengikat. Mengikat huruf dengan ucapan ja'al ma'nan. Huruf ja'al ma'nan, huruf yang datang membawa makna. Li ikhraji al-harfi alladzi laysa lahu ma'nan. Untuk mengeluarkan huruf yang tidak punya makna. Untuk mengeluarkan apa? Huruf yang tidak punya makna. Kal huruf al-hijaiyah. Seperti huruf hijaiyah sekarang. Antum dengarkan huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa, jim. Alif ada maknanya enggak? Enggak ada. Ba ada maknanya enggak? Enggak ada. Itu enggak kita bahas. Yang kita bahas dalam nahwu adalah huruf yang datang membawa makna. Min apa maknanya? Ibtida, dari. Fi apa maknanya? Dzarfiyah, di dalam. Ala apa maknanya? Nah barakallahu fikum yadul al fawqiyah, di atas. Paham ya? Itu ada maknanya semuanya. Min, ila, an, ala, fi ada maknanya kan? Tapi kalau alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha ada maknanya? Ada maknanya? Enggak ada. Itu enggak kita bahas. Paham belum? Berarti ucapan ja'ali ma'nan ini didatangkan untuk apa? Untuk memberikan gambaran bahwasanya huruf itu ada dua. Huruf ma'ani sama huruf mabani. Yang kita bahas dalam nahwu ini huruf ma'ani atau mabani? Hamdalah. Ma'ani. Antum lihat ini. Walidzalika, oleh karena itu, al-muradu bil huruf fi hadzal mawdi', yang diinginkan huruf di tempat ini, tempat apa? Tempat pembahasan nahwu ini, hiyal huruf al-ma'ani. Adalah huruf ma'ani. Min, ila, an, ala, fi. Ada maknanya enggak itu? Ada maknanya. Wa laysatil huruf al-mabani. Bukan huruf mabani. Ana catatan seperti ini, mungkin antum mencari dalam syarah enggak ada yang lafadznya tulisan seperti ini. Ini tak bikinkan sendiri, tak susunkan yang mudah antum hafal itu. Mudah antum hafal, mudah antum pahami. Paham belum? Jadi jangan nanya ini syarahnya di mana. Ini ana jelaskan sendiri sesuai dengan apa gabungan syarah-syarah yang ada, tak ringkaskan dengan lafaz dan bahasa yang mudah dipahami. Jadi antum pahami baik-baik ya. Kesimpulannya huruf yang dibahas dalam nahwu ini huruf apa, Ihsan? Huruf ma'ani. Huruf mabani itu huruf apa? Huruf hijaiyah. Itu enggak kita bahas sampai benar-benar tersusun. Tersusun menjadi apa? Kata. Zaidun, zai, ya, dal. Qalamun, qaf, lam, mim. Kalau terpisah-pisah kita enggak bahas. Kalau sudah jadi kalimat kita bahas. Mahum? Ewa. Sudah selesai ini? Nah, barakallahu fiikum. Kemudian berikutnya kalau sudah selesai langsung kita mengarah kepada na'am barakallahu fiikum, na'am pembahasan yang selanjutnya, at-ta'rifat, definisi-definisi. Nah, ini kita ambil nanti kan mulai dari kalam itu sampai kalimat tok yang kita ambil nanti. Antum lihat dulu situ sebelum matanya kita baca nanti. At-ta'rifat, definisi-definisi. Ini penting dihafal. Definisi ini dihafal. Kalam, lughatan nutqun mufhimun. Kalam secara bahasa itu ucapan yang bisa memberikan pemahaman. Mau bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Turki, bahasa barakallahu fikum, bahasa Melayu atau bahasa Cina atau bahasa Jerman, semua bahasa yang ada itu kalau orang faham mendengarnya kalam secara ahlu bahasa. Ingat-ingat, menurut ahli bahasa. Tapi itu enggak kita bahas. Yang kita bahas kalam secara istilah al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i, inilah yang antum hafal. Secara bahasa juga dihafal. Nutqun mufhimun, ucapan yang bisa memberikan apa? Pemahaman. Ini sebagaimana definisi yang disebutkan dalam kitab apa? Mu'jam Maqayisil Lughah Ibnu Faris rahimahullah taala. Nutqun mufhimun, ucapan yang memberikan apa? Pemahaman. Kowe es mangan urung? Kalam bukan? Kalam menurut ahli lughah caranya gitu. What is your name? Siapa namamu? Bahasa Inggris. Kalam juga menurut ahli lughah. Paham maksudnya? Apa? Belum antum? Na'am.
Itu menurut ahli lughah kalam, tapi kalau menurut ahlu nahwi bukan kalam karena harus apa? Harus kalam itu terpenuhi apa? Antum lihat itu, terpenuhi 4 syarat. Ayyakuna lafdhan, ayyakuna murakkaban, ayyakuna mufidan, ayyakuna mawdu'an bil lafdzil biwad'il arabi. 4 ini. Kalam yang kita bahas dalam bahasa Arab ini adalah harus lafadz murakkab. Suatu lafadz yang tersusun dari 2 kata atau lebih, al-mufid yang memberikan faedah bil wad'i dengan bahasa Arab. Berarti kalau ana ngomong ke antum Bang. Ngomong ke antum Bang misalkan Bang. Sudah makan belum Bang? Kalam bukan ini Bang? Menurut ahli lughah. Tapi kalam menurut ahli istilah kalam bukan? Karena bukan bahasa Arab. Mahum antum? Ya mudah kan? Mudah sekali ini. Siapa yang bilang sulit? Mudah sekali. Mudah atau sulit? Mudah sekali. Siapa yang bilang sulit? Oh ya, cuma diperhatikan aja. Ya, nah nanti definisinya ada semuanya. Al-kalimah sekarang. Di dalam matan ada kalimah. Kalimat itu kalau antum terjemahkan ke bahasa Indonesia kata. Jumlatun kalau bahasa Indonesia kalimat. Jangan tertukar tuh. Kalau antum masih tertukar tuh berarti gagal paham. Muhammadun kalimat atau jumlah? Nah. Muhammadun kalimat atau jumlah? Kalimat, kata. Muhammad kata. Jumlah itu kalimat sempurna. Muhammadun qaimun, Muhammad berdiri itu jumlah. Bahasa Indonesianya kalimat. Antum jangan tertukar. Paham? Kalimatun bahasa Arab, Indonesianya apa? Kata. Jumlatun bahasa Arab, Indonesianya apa? Kalimat. Seperti itu. Tuh lihat definisi kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat itu qaulun mufradun. Qaulun mufradun. Kalimat itu qaulun mufradun, ucapan yang mufrad. Nanti definisinya dengan definisi nampak jelas nanti. Dengan definisi nampak jelas. Nah, barakallahu fikum. Kullu qaulin lafdhun wa laysa kullu lafdhin qaulan. Nah, ini kaidah penting ini, jangan sampai dilupakan. Jadi kalimat itu definisinya qaulun mufradun. Apa itu qaulun mufradun? Antum lihat bawahnya itu qaulun. Apa itu qaulun? Al-lafdhu ad-dal ala ma'na, lafaz yang menunjukkan makna. Berarti kalau ada lafaz enggak menunjukkan mana, bukan qaul. Antum lihat, nahwu jabalun, Muhammadun. Sekarang antum perhatikan, jabalun itu qaul bukan? Qaul bukan? Qaul, karena lafaznya menunjukkan makna. Jabalun itu maknanya apa sih? Gunung gitu loh. Ya enggak? Sesuatu yang namanya gunung. Muhammadun, qaul bukan? Qaul. Ada maknanya apa? Muhammadun ini. Ada maknanya, orang namanya Muhammad. Faham? Itu namanya qaul. Al-lafdhu ad-dal ala ma'nan. Syaratnya harus menunjukkan makna. Lafaz yang menunjukkan makna. Sekarang kalau kita balik. Nah, barakallahu fikum. Jabalun kita balik. Labajun itu. Labajun. Apa artinya coba? Ada maknanya enggak? Enggak ada maknanya. Oleh karena itu setiap qaul itu lafaz. Ya, setiap ucapan itu lafaz, tapi tidak setiap lafaz itu qaul, karena ada lafaz yang tidak ada maknanya ini. Paham belum? Ini kan lafaz, labajun, lafaz bukan? Lafaz tapi qaul bukan? Bukan, karena labajun enggak ada maknanya. Jabalun, lafaz bukan? Lafaz. Ada maknanya enggak? Ada maknanya, berarti qaul gitu loh. Masih bingung enggak? Jadi qaul itu syaratnya harus menunjukkan makna. Kalau ada lafaz tapi enggak menunjukkan makna, bukan qaul. Kaidahnya kullu qaulin lafdun wa laysa kullu lafdin qaulan. Paham belum ini? Setiap qaul itu pasti lafaz dan tidak setiap lafaz itu qaul, karena ada lafaz yang terbolak-balik enggak ada maknanya. Zaidun, maknanya apa, Bang? Enggak ada maknanya? Zaidun ada maknanya enggak? Ada, orang namanya Zaid. Kalau atau balik, Daizun. Dibalik, Daizun. Memang lafaz, tapi bukan qaul karena enggak ada maknanya. Daizun maknanya apa? Coba maknanya apa Daizun? Enggak ada kan? Paham belum ini? Ini pahami baik-baik ya, ini mutamimah bukan jurumiyah lagi, mutamimah ini. Jadi pahami baik-baik biar barakallahu fikum tidak gagal paham. Mufrad fi babil kalimah. Ana tulis fi babil kalimah karena nanti muncul lagi mufrad fi bab al-i'rab. Mufrad fi bab al-khabar. Mufrad fi bab la nafil jinsi. Mufrad fi bab al-munada. Faham? Jadi anak kasih tulisan mufradun fi babil kalimah karena nanti definisinya beda-beda.
Mufrad dalam bab kalimat itu ma yutalaffadzu bihi maratan wahidah. Yang terucapkan satu apa? Satu kali saja. Muhammadun mufrad, qalamun mufrad, Abdullahi sudah bukan mufrad lagi itu. Murakkab namanya. Murakkab apa? Mudhaf ilaih. Paham belum? Abdurrahmani mudhaf ilaih. Paham belum? Ini dalam bab kalimat. Dalam bab kalimat kata itu mufrad itu definisinya apa? Ma yutalaffadzu bihi maratan wahidah. Dihafal ini. Ma yutalaffadzu bihi maratan wahidah. Sesuatu yang diucapkan sekali tok. Muhammadun, qalamun, kitabun, asadun, mahum shalah, mahum Abdul Aziz, ayo na'am. Lafaz sekarang apa sih lafaz itu? Lafaz apa? Ini lafaz itu. Al-lafdzu sautun mustamilun ala ba'dil hurufil jaiyah. Suara yang mencakup sebagian huruf jaiyah itu namanya lafaz. Antum ketika dengar ana ngomong qalamun. Qalamun lafaz bukan, Bang? Qalamun itu lafaz bukan, Bang? Lafaz. Kenapa ada sebagian huruf jaiyah? Qalamun, al-qaf, al-lam, al-mim. Paham belum? Namanya lafaz. Paham belum? Kalau Anda teman lafaz bukan itu? Karena enggak ada huruf jaiyah di situ. Ya enggak? Misalkan. Lafaz bukan? Bukan karena enggak ada huruf jaiyah di situ. Tapi kalau Anda bilang idlis, lafaz bukan? Lafaz ada alif, ada jim, ada lam, ada sin. Jadi sautun harus ada suara. Kalau harus ada suara. Alhamdulillah. Lafaz bukan? Bukan lafaz karena enggak ada suara. Paham belum? Ewa, Ihsan. Lafaz bukan? Bukan lafaz karena enggak ada suara. Lafaz harus suarakan, suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah seperti qalamun, qaf, lam, mim. Berikutnya murakkab, penting ini. Bukan hanya lafaz saja, murakkab. Apa murakkab itu? Ma tarakkaba min kalimatain fa aksar. Yaitu suatu kalimat yang tersusun dari dua atau suatu barakallahu fikum. Barakallahu fikum, sesuatu yang tersusun dari dua kata atau lebih. Suatu susunan yang tersusun dari apa? Dua kata atau lebih. Ingat, dua kata atau lebih. Satu enggak dianggap. Ya akhi Muhammad, ya akhi Muhammadun. Muhammad kenapa? Muhammad kenapa? Kan kurang Muhammad, tiba-tiba Muhammad itu. Ya akhi hada. Tiba-tiba gitu. Kurang enggak? Kurang karena baru satu gitu loh. Ini lihat. Dua kalimat, dua kata atau lebih. Zaidun qaimun, berapa kata? Dua kata. Zaidun satu, qaimun dua. Zaidun qama abuhu, berapa kata? Empat. Zaidun satu, qaimun dua, abu tiga, haknya empat. Paham belum? Ini namanya murakkab. Nah, kalam itu secara ahlun nahwi harus terpenuhi padanya empat syarat. Lafaz, murakkab, mufid. Memberikan faedah, enggak sembarangan, harus memberikan faedah. Apa maknanya? Ma'afada faidatan tamatan bihaitsu anna as-sami' la yang tadir syai'an akhar ba'da dzalik. Penting ini. Yaitu dengan catatan apa? Dengan catatan susunan tersebut memberikan faedah yang sempurna. Ingat-ingat, memberikan faedah yang sempurna. Dari sisi mana? Barakallahu fikum, bihaitsu dengan catatan an-sami' pendengar itu enggak menunggu sesuatu yang lain lagi. Contohnya Nabi bilang ini, ya Isa, ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Cukup enggak ucapan itu? Cukup, antum enggak nunggu lagi kalimat lain. Tapi kalau ana ngomong ya hamdalah idza ja'al mudarrisu, apabila Pak Guru datang, ana diam setelah itu. Kira-kira masih timbul pertanyaan lagi enggak? Timbul pertanyaan lagi, ada apa kalau Pak Guru datang? Itu berarti belum mufid itu loh. Paham belum? Idza ja'al mudarrisu sakatat tullabu. Apabila Pak Guru datang, maka para santri pun diam. Itu baru mufid. Paham maksudnya? Jadi mufid itu si pendengar enggak nunggu-nunggu lagi, enggak nunggu-nunggu ucapan lain. Idza ja'al mudarrisu, apabila Pak Guru datang, ada apa ini? Kalau ada datang, nunggu enggak? Masih nunggu berarti belum mufid. Faham maksudnya? Kita lihat lagi. Wasuqutul mutakallim wal mukhatab yu'tabaru husnan. Diamnya yang berbicara dan diamnya yang diajak bicara dianggap bagus. Itu dikatakan mufid. Sekarang gini, Abdul Aziz, ana ngomong ke antum. Qama Muhammadun, Muhammad berdiri. Antum paham enggak itu? Paham. Perlu nanya lagi enggak? Enggak perlu. Diamnya ana setelah ucapan itu dan diamnya antum bagus. Paham belum? Tapi kalau ana ucapkan misalkan ke antum, Abdullah, ya Abdullah, idza jaa al-mudarrisu,
Apabila Pak Guru datang, ana diam. Antum juga diam. Diamnya kita ini bagus enggak? Enggak bagus karena timbul pertanyaan lagi, ada apa kalau Pak Guru datang gitu loh. Sempurnakan dulu idza ja'al mudarrisu sakatat tullabu. Apabila Pak Guru datang, diamlah para santri misalkan. Faham maksudnya? Berikutnya. Bil wad'i, dengan peletakan. Peletakan apa? Peletakan bahasa Arab. An yakuna ma'khudan min kalamil Arab wa laysa min kalamil ajam. Diambil dari kalamnya orang Arab, bukan kalamnya orang ajam. Kita ini orang ajam, bukan orang Arab. Oleh karena itu kita ngomongnya bahasa Indonesia nih itu. Paham ya? Cuman yang kita pelajari pelajaran bahasa Arab, sehingga lafaz-lafaz seperti ini kembalikan ke orang Arab bukan ke orang Indonesia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ini kesimpulannya, dihafal definisinya, dimungkinkan jangan sampai ada yang antum enggak paham. Jadi syarat kalam itu dikatakan kalam harus terpenuhi padanya 4 syarat. Ini kalam yang kita bahas dalam ilmu nahwu ini. Pertama, an yakuna lafdhan, kedua an yakuna murakkaban, ketiga an yakuna mufidan, keempat an yakuna ma'khudan min kalamil Arab. 4 ini. Harus lafaz tersusun dari 2 kata atau lebih, memberikan faedah, diambil dari kalam orang Arab. Paham? Jadi kalau cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Jawa atau semisal bahasa Sunda, itu semuanya kalam menurut ahli lughah. Tapi menurut ahli nahwi bukan kalam. Mafhum handalah? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu harus pahami baik-baik. Harus pahami baik-baik ya. Jadi kesimpulannya yang kita ambil mana? Itu dan ini. Kita baca dikit. Qala al-mu'allifu asbahullah al-kalamu wa ma yata'allaq minhu. Kalam dan apa-apa yang tersusun darinya. Kalam tersusun dari apa saja. Al-kalamu huwa lafdzul murakkabul fidul wad'i. Kalam secara istilah ini. Kalam itu adalah suatu lafaz yang tersusun dari 2 kata atau lebih yang memberikan faedah bil wad'i, dengan peletakan bahasa Arab. Wa aqallu ma yata'allaq min, dan paling sedikitnya kalam itu tersusun dari, perhatikan, dari ismain, 2 isim. Nahmu Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Berapa isim itu? 2 isim. Zaidun 1, qa'imun 2. Au min fi'lin wa ismin, atau dari fi'il dan isim. Nahwu qama Zaidun, qama fi'il, Zaidun isim. Wal kalimatu qaulun mufradun. Perhatikan itu, kalimat itu adalah qaulun mufradun. Nah, perlu definisi. Definisi saya sebutkan tadi itu. Qaulun apa tadi? Al-lafdhu ad-dalla ala ma'nan. Lafaz yang menunjukkan makna. Berarti kalau ada lafaz enggak menunjukkan makna bukan qaul. Belum. Kok ada lafaz tapi enggak menunjukkan makna bukan qaul. Paham ya? Contohnya apa tadi contohnya? Contohnya namkitun. Tunkit. Nah, dibalik ini. Tunkit. Kitun, tunkit misalkan. Antum balik gitu. Tunkit. Ada maknanya enggak itu? Lafaz bukan tapi. Lafaz bukan qaul gitu loh. Ingat-ingat, kullu qaulin lafdun wa laysa kullu lafdin qaulan. Setiap qaul itu pasti lafaz karena harus dilafadzkan, dan tidak setiap lafaz qaul karena harus menunjukkan makna gitu loh. Berikutnya, mufrad. Ingat-ingat, mufrad sini lain dengan mufrad di bab i'rab lain lagi nanti. Mufrad dalam babul khabar lain lagi. Mufrad dalam bab la nafil jinsi, mufrad dalam bab munada lain lagi. Ini pembahasan kita sudah di mutamimah. Jadi upayakan antum enggak gagal paham ya. Wa hiya ismun wa fi'lun wa harfun jaa li ma'nan. Kenapa harus dikasih lafaz jaa li ma'nan? Sudah kami jelaskan sana itu. Untuk mengeluarkan huruf yang tidak punya makna. Huruf yang tidak punya makna istilahnya dengan huruf mabani atau ma'ani? Mabani. Huruf untuk membangun, mabani itu. Zaidun, ada bangunan enggak situ? Ada bangunan enggak? Ada bangunan disusun dari apa? Dari 3 huruf. Zaidun, zai, ya, dal. Itu namanya huruf mabani. Dibangun dulu baru muncul ma'ani. Paham belum? Na'am barakallahu fikum. Berikutnya, untuk isim fi'il, tanda-tandanya itu pada pertemuan yang akan datang. Jadi kesempatan pada kali ini kita hanya membahas 2 pembahasan ini. Upayakan antum hafal definisinya, dimungkinkan definisinya, penjelasannya dipahami sehingga tidak ada lagi sisa-sisa yang masih belum antum pahami. Kalau ada iskal tanyakan, kalau enggak ada iskal walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dulu. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.